Oke, saluton Ciwi ya, Bonan Vesperon. Selamat datang di kelas dadakan hari ini ya. Karena kan besok kita ada sesi pelatihan ya. Jadi ya setidaknya kita bisa nambah kosakata dikit-dikit ya. Oke, do. En la tria leziono hodiaŭ ni volas lerni pri eh adjektivo ya, tentang kata sifat kalau hari ini temanya. Yang pertama kita mau belajar di sini ada kata tanya kia. Kia. Kalau di bahasa Indonesia ini artinya kurang lebih seperti apa gitu ya. Masih ingat nggak kemarin pas di pertemuan pertama banget akhiran A itu buat apa? Buat nandain apa? Sifat? Sifat, yes. Berarti kalau ada kata tanya kia seperti apa, berarti nanti jawabannya yang ditanya pasti sifat gitu. Oke ya, pasti sifat. Kata tanyanya sifat, nanyanya juga jawabannya tentang sifat. Kita lihat contohnya yang pertama. La tabulo estas nigra. Ya. Papan tulisnya hitam. Nigra itu hitam. Kia estas la tabulo. Seperti apa papan tulisnya? Nigra, hitam. Ya, akhirannya A, berarti kata sifat. Ya, di semua bahasa setahu aku emang warna itu termasuk kata sifat, gitu ya. Gitu. Contoh yang kedua, Kia estas la papero. Tuh kira-kira papero artinya apa? Kertas. Kertas ya. Jadi seperti apa kertasnya? La papero estas blanca. Blanca artinya putih. Putih. Mm-mm. Ya, blanca putih. Jadi kertasnya putih. Gitu. Oke. Nah, sekarang ini adalah yang selanjutnya adalah grammar favoritku. Kenapa Grammar. bisa aku bilang favorit? Karena grammar ini adalah yang memotong hafalan kita di dalam bahasa Esperanto hampir separuh. Hah? Memotong. Memotong jumlah hafalan kita hampir separuh. Misal nih, Why? misal nih ya, jumlah kosakata anggap aja dalam satu kamus jumlah kosakata kata sifat itu ada 100 kata. Ibaratnya ada, gitu ya, ibaratnya aja. Ada 100 kata. Tapi dengan grammar ini kita cukup ngafalin 50 kosakata aja. Enak nggak tuh? Oh, Enak nggak tuh? Enak banget. Makanya aku seneng sama grammar yang ini. Oke, contohnya ya. Ini adalah grammar mal ya. Fungsinya adalah untuk lawan kata. Fungsinya untuk lawan kata. oh, I see. Oke. Jadi contohnya di sini ada granda domo. Granda besar, domo rumah. Gitu ya. Jadinya granda domo rumah besar atau rumah yang besar juga boleh. Berarti ketika kita tambahin mal di depannya, mal granda artinya kecil. Jadi mal granda domo artinya rumah kecil. Enak nggak sih ini? Ini memotong hafalan kita separuh loh. Ih, simpel banget ya Kak ternyata. Simpel banget, sesimpel itu. Jadi granda besar, mal granda kecil, gitu. Oke ya. Oh, Mhm. Contoh yang kedua, she estas bella. Dia cantik. Berarti lawan katanya cantik jelek. Bahasa Esperantonya apa? Malbela. Malbella ya udah. Segampang itu. Segampang itu. Ya, she estas malbella. Dia jelek. Ya. Angkau Maria estas bella. Angkau kemarin artinya apa? Juga. Juga. Jadi Maria juga cantik. Gitu ya. Segampang itu ya. Minasan yorobun. Oke, Bella Domo. Bella tadi cantik, Domo itu rumah. Berarti rumah yang cantik. Malbella Domo berarti artinya rumah jelek. rumah jelek ya udah. Gitu. Gampang ya.
Oke, semoga kalian nggak terlalu pusing. Ya, nggak pusing sih, emang jangan pusing. Yang pusing kebangetan sih ya. Oke, la sekva ejemplo estas chocolado, estas bona. Ya, chocolado itu berarti makanan coklat. Estas bona, bona itu baik, bagus. Ya, baik atau bagus. Jadi coklat itu baik atau bagus gitu ya. Chocolate is good gitu. Nah, kalau bahasa Inggrisnya coklat is good gitu. Oke, bona plumo berarti pulpen yang bagus. Malbona plumo artinya Pulpen Pen yang jelek. ya udah gitu. Shit, ternyata itu. Semudah itu ya Robun Minasan ya. Aku belajar bahasa Jepang dan Korea berasa sia-sia. Apalagi bahasa Jepang kata sifatnya dibedain kata sifat i, kata sifat na. Itu. Sulit sekali bahasa Jepang kata sifatnya. Sedangkan kata sifat dalam bahasa Esperanto semudah ini. Gitu. Oke, di situ ada contoh bacaan sedikit ya, minasan ya, Yorobun. Di situ ada yang gambarnya pensil kecil ya, Cevalo estas granda besto. Aku minta tolong Kak Keto boleh dibacain. Cevalo estas granda besto. Yes. Ĉu ankaŭ kato estas granda besto? Yes. Ne, kato ne estas granda besto. Sur granda tablo estas malgranda objekto. Tio estas bona hundo. Oke, boleh diartiin bonvole traduku. Kuda adalah hewan besar. Yes. Apakah kucing juga hewan besar? Betul. Tidak. Kucing bukan hewan besar. Sur apa ya kemarin? Sur apa kemarin? Sur udah belajar sur. Itu sur. Di atas. Di atas meja besar adalah benda kecil. Itu yo estas bona hundo. Itu adalah anjing baik. Anjing baik. Good job. Boneke. Keren banget. Gampang ya. Oke, nah untuk referensi yang lain mungkin aku bisa menunjukkan ke kalian lagu anak-anak Esperanto sih ya sebenarnya, tapi tentang apa namanya? Tentang kata sifat. Sebentar. Buat referensi tambahan aja ya. Sebentar. Nah, ini soalnya aku juga ketemu ini pas aku ngajar Esperanto buat anak-anak SD. Oke. Suaranya kedengeran? Kiwas pas mein Roy, I estas tute mal sa mai aferoj, I estas tute mal sa mai aferoj, maloj. Varma, fajro estas varma, malvarma, Gasio estas malvarma, malvarma. Artinya? Granda, la elefanto estas granda, malgranda, la muso estas malgranda, malgranda, luma, la tago estas luma, maluma, la nocto estas maluma. Maluma, la nocto estas maluma,
Gioia, gioia, la infano estas gioia. Malgioia, malgioia, la infano estas malgioia, gioia, malgioia, gioia, malgioia. Pura, pura, la cemiso estas pura, malpura, malpura, la cemiso estas malpura, pura, malpura, pura, malpura. Fermita, fermita, la porto estas fermita, malfermita, malfermita, la porto estas malfermita, fermita, malfermita, fermita, malfermita. Kiu estas majloj, kiu estas majloj, ili estas tute malsamaj aferoj, ili estas tute malsamaj aferoj, maloj, maloj, maloj. Seka, seka, la deserto estas seka, malseka, malseka, pluvo estas malseka, seka, malseka, seka, malseka. Rapida, rapida, struto estas rapida, malrapida, malrapida, helico estas malrapida, rapida, malrapida, rapida, malrapida. Plena, plena, la sitelo estas plena, malplena, malplena, la sitelo estas malplena, plena, malplena, plena, malplena. Alta, alta, la girafo estas alta, malalta, malalta, la hundigo estas malalta, alta, malalta, alta, malalta. Dextra, dextra, jen dextra mano, maldextra, maldextra, jen maldextra mano. Dextra, maldextra, dextra, maldextra. Juna, juna, la infano estas juna, maljuna, maljuna, la viro estas maljuna, juna, maljuna, juna, maljuna. Kiu estas majloj, kiu estas majloj, ili estas tute malsamaj aferoj, ili estas tute malsamaj aferoj, maloj, maloj, maloj. Oke, tadi adalah lagu tentang tentang lawan kata, tentang kata sifat ya. Udah dapat berapa tambahan kosakata itu tadi? Nyatet nggak? Nyatet nggak? Oke, boneke. Duh, kita apa namanya? Kita lanjutin ya materinya. Oke, kalau kemarin kalian di bab 2 udah belajar tentang kie dan sur, sekarang aku mau ngajarin kalian beberapa kata preposisi yang lain ya. Kalau kemarin kan baru on aja nih di atas tapi numpang. Sekarang ada beberapa yang lain. Contohnya n. N ini artinya di dalam. Ya, n di dalam. Kemudian ada aput. Aput artinya di samping. Ya. Kemudian ada sub, artinya di bawah. Ya. Kemudian ada kata super. Super ini di atas tapi gantung. Ya. Jadi dia lebih mirip above kalau di bahasa Inggris. Gitu. Super. Oke. Oke, nah di situ ada bacaannya lah, tablus, taras, dan bla bla bla. Aku minta tolong Kipit buat bacain, Bonvolu, Kipit. La tablos taras sur la planko, sur la tablo estas glaso, en la glaso estas akvo, apud la tablo estas seĝo, sub la tablo estas kato, super la tablo estas lampo. Boleh diartiin? La tablo sur la planko. Meja di atas lantai. Taras apa? Oh, berdiri. Berdiri di atas lantai. Yes.
Sur la table estas glaso. Di atas meja ada gelas, Yes. set gelas. Di dalam gelas adalah aquo itu apa, Pak? Itu Aqua apa itu? air. Aqua air. Air. Mungkin Aqua air. bakteri. Sebenarnya seperti bakteri. Aquo air. Oh, oke. Di dalam gelas adalah air. Aku tadi di samping. Di samping meja adalah kursi. Yes. Di bawah meja adalah kucing. Yes. Di atas meja, di atas menggantung tadi ya, super, Yes. ada lampu. Lampu, yes. Bonege, good job. Oke, nah di bawahnya sekarang ada tanya jawab ya. Tanya jawab. Di sini aku minta Kak Velin yang bertanya, kemudian Delita yang menjawab. Oke, siap ya? Oke, silakan. Kie estas la glaso? La glaso estas sur la tablo. Kie estas la akvo? La akvo estas en la glaso. Kie estas la seĝo? La seĝo estas apud la tablo. Kie estas la kato? La kato estas sub la tablo. Kie estas la lampo? Super la tablo. Super ya, super la tablo. Oke, Iya. coba diartiin. Di manakah gelasnya? Apa? Tita ini udah turu apa? Aku lagi tak Kak ini. Enggak, Delita. Pa? Langsung hilang, padahal kayak baru baca. Lah ya, Pa? Delita. Kok menghilang? Ya, Kak Velin bisa minta tolong diterjemahin semua, Kak Velin? Ya. Gelasnya di atas meja. Di manakah airnya? Airnya di dalam gelas. Yes. Di manakah kursinya? Yes. Kursinya aput-aput bentar. Aput-aput. Kursinya di samping meja. Yes. Di manakah kucingnya? Kucingnya di bawah meja. Yes. Di manakah lampunya? Yes. Menggantung di atas meja. Yes, above the table. Gitu. Oke. Aman ya, tinggal diapalin aja tuh preposisinya. Ada sur di atas, en di dalam, aput di sebelah, sub di bawah, super di atas tapi menggantung. Oh, itu bacanya super, bukan super. Super. Kan di bahasa Esperanto nggak ada e. Oh iya. Adanya e doang. Super. Terus tadi di lagu tadi kalian nyimak nggak? Tadi ada kanan dan kiri. Bahasa Esperantonya apa? Dex apa tadi? Dextra ya, benar, dextra. Dextra itu kanan, berarti maldextra Kiri. Ya udah segampang itu. Ya, dextra maldextra. Gitu. Oke ya. Nah, lanjut di bawahnya ada bacaan dikit. Oh, Delita ngilang.
Delipa tiba-tiba menghilang. Kayaknya sinyal mungkin ya. Oke, boleh minta tolong Kak Keto bisa bacain yang ininya, yang bacaan rumah itu. Belladamo Cune Mm-mm. apud la domo estas malgranda ĝardeno. Mm-mm. En la ĝardeno estas arbo kaj sub la arbo sidas granda hundo. La Mm-mm. hundo estas nigra. Oke, boleh diartiin? Belladamo rumah cantik. Mm-mm. Sini. Cu- apa apakah itu rumah cantik? Gimana sih? Apakah Ya, di sini ada kata cune. Cune. Kalau di bahasa Indonesia, kalau di bahasa Inggris lebih kayak isn't it gitu ya, isn't it, ya kan gitu. rumahnya cantik ya kan gitu. Nih, Apud di sebelah rumah ada taman kecil. ya, Di dalam taman ada estas arbo. arbo ini artinya pohon ya. Pohon. Di dalam taman ada pohon. Yes. Dan di bawah pohon anjing besar duduk. Benar. Anjingnya berwarna hitam. Anjingnya berwarna hitam. Ini anjingnya BTW di sini ya. Oh, itu. Anjingnya di situ. Oke. Nah, tadi diingat-ingat ya, ini ada kata cune gitu. Ini tadi artinya ya kan gitu. Ya kan. BTW kalau ditanyain kosakata favoritmu di dalam bahasa Esperanto apa? Kosakata favoritku di dalam bahasa Esperanto adalah ini. Cu. 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 Kenapa kok aku suka ini? Karena ternyata cu ini bisa digunakan sebagai kata apa ya? Kepo. Kata kepo. Jadi atau apa ya? Kalau di bahasa Jepang itu kayak so desne kayak gitu ya. Kalau di bahasa Esperanto kita bilangnya cu gitu. Cuman cu dipanjangin gitu doang. Cu. Iya. Dan ini aku tahunya pas apa namanya pas kongres di Jepang gitu. Jadi banyak orang Jepang tuh yang make cu ini sebagai penggantinya so desne gitu ya, desne. Itu mereka semuanya diganti pakai cu, cu. Jadi aku tiru-tiru sampai sekarang dan ternyata itu bukan orang Jepang doang yang make, ternyata Esperantisto yang lain pun ya makainya emang seperti itu gitu loh. Gitu makanya apa bahasa yang didapat dari pengalaman kayaknya itu ya. Yes, betul. Kalau ditanyain apa kosakata favorit, jawabannya ini. Kalau aku kosakata favoritku sejauh ini adalah cu. Lucu aja makanya. Gitu. Oke ya, BTW sampai situ tadi apakah ada pertanyaan? Javi Hafaz Demandon? Belum ya. Oke, kalau nggak ada kita lanjut belajar pronomina. Kita mau belajar tentang kata ganti subjek, kata ganti orang pertama ya. Di sini ada kosakata tanya lagi baru ya, ada kiu. Kiu. Masih ingat kemarin akhiran u fungsinya buat apa? Kata kerja dasar? Iya kan? Bukan. Salah, bukan? Ada ajak perintah. Oh, perintah ajakan. Iya.
kata Dan ajakan atau perintah. Cuman selain itu dia juga apa namanya? Kalau ketemu Q itu nanti biasanya yang ditanyakan adalah subjek. Nomina. Kata ganti orang pertama biasanya ya. Bukan orang pertama aja sih, tapi semua subjek biasanya. Q. Jadi artinya siapa gitu ya. Siapa. Gitu. Ya. Yang pertama kalian udah pasti tahu nih artinya Saya. Ya. Kalau V? Iya. Kamu. Kalau V itu bisa berarti kamu atau kalian gitu ya, bisa berarti orangnya satu atau lebih dari satu. V itu kayak gitu. Jadi artinya bisa kamu, bisa kalian. Oke. Kemudian kemarin kalian juga udah belajar Li, artinya Dia laki-laki. dia laki-laki, she, Dia perempuan. dia perempuan. Nah, kalau G ini artinya it. Berarti buat hewan atau benda. Gitu ya. Artinya. Kalau di bahasa Indonesia padanannya it apa sih? Nggak ada ya. Nggak Itu. ada ya. It. Ya, itu. Itu gitu biasanya aku kalau ngajarin ke anak SD. Itu tapi buat hewan atau benda gitu. Oke, kemudian tambahannya hari ini aku tambahin 2 ya. Yaitu ada kata ni sama ili. Ni sama ili. Ni artinya kami atau kita ya. Kami, kita. Kalau ili artinya they, mereka. Oke, jadi semua subjek sudah kita pelajarin hari ini. Ya, subjeknya udah komplit nih. Untungnya nggak perlu menghafalkan to-be-nya pakai apa ya. To-be-nya satu doang, estas. Udah nggak usah bingung apa-apa lagi. Gitu. Oke, kita lihat contohnya. Kiu estas mi? Siapakah aku? Mi estas Maria. Saya adalah Maria. Kiu estas Peter. Kiu estas mi? Siapakah saya? Mi estas Peter. Saya adalah Peter. Contoh yang di bawah. Ni estas Maria kai Peter. Berarti artinya? Kami. Adalah Maria Maria dan Peter. Iya, betul. Kami adalah Maria dan Peter. She estas Maria, Kylie estas Peter. Artinya? Dia adalah Maria dan dia adalah Peter. Benar. Dia adalah Maria dan dia adalah Peter. Cuman dibedain ya antara dia laki-laki sama dia perempuan. Oke, Ili estas Maria kai Peter. Mereka adalah Maria dan Peter. Peter. Oke, selanjutnya. Nah, itu. Tio estas hundo. Itu adalah anjing. Berarti kata ganti yang tepat, dia tidak bisa pakai li, dia tidak pakai she, tapi pakainya g. Ya, persis kalau dalam bahasa Inggris pakainya it. Gitu ya. G estas nigra. It is black. Gitu ya. It is black. Gitu. Oke, contoh di sebelahnya ada Tio estas domo. G estas granda. Itu adalah rumah. Itu adalah besar. Itu besar gitu ya. Ya, that is a house. That house is big. Yes, pokoknya gitu. Oke. Lanjut contoh yang di bawahnya. Kie estas la tablo. G estas sur la planko. Coba diartiin. Kie estas la tablo. Di manakah meja? Di manakah mejanya? G estas sur la planko. Itu di atas lantai. Itu di atas lantai. Kie estas la sejo. Di manakah kursinya? G estas Itu di la planko.
Aput. Lantai. Itu Di di atas atas lantai, di samping meja. samping meja. Yes. Oke, kie estas lakato. Di manakah kucingnya? Ĝi estas sub la tablo. Itu ada di bawah meja. Yes, boleh. Cukup gampang yang ini pronominanya, kata ganti subjeknya. Mudah. Gampang. Atau mungkin ada pertanyaan? Civiavas demandon? Tidak ada. Tidak ada. Kak Velin, Kak Delita aman? Aman, Kak. Aman. Semoga tidak mengantuk ya. Karena Iya, kelasnya belum. malaman. Sambil ngantuk. Karena kelasnya malam. Oke. Nah, ya, sejauh ini kita udah belajar kata tanya apa aja, teman-teman. Ada cu, ada kio, ada kie, ada kia, ada kiu, ya kan? Nah, kita udah belajar banyak nih, lumayan. Cu kemarin artinya Apakah? apakah. Terus kio artinya Apa? kalau kie Di Di mana? mana? di mana? Kia Seperti apa? seperti apa? Kiu Siapa? siapa? Oke, betul. Oke, BTW spoiler dikit ya. Nanti kayaknya baru ada di bab selanjutnya. Q ini nanti juga bisa dipakai untuk tanya yang mana. Jadi bisa dipakai kayak which one gitu. Tapi kayaknya penjelasannya baru ada di bab selanjutnya. Tapi ini spoiler aja dikit ya. Oke, nah di situ kalau kita lihat ya, akhiran kata tanya U berarti nanyain orang, akhiran kata tanya O berarti untuk nanyain hewan atau benda atau apalah ya, objek. Kalau akhiran A tadi buat nanyain sifat, akhiran E buat nanyain tempat. Gitu ya. Nah, ini udah ada contoh ininya lain lagi ya. Mi, vi, li, shi, ji, ni, vi, ili. Kita udah bahas ini tadi. Nah, ini penggambarannya. Mi, kai, vi, estas ni. Berarti saya, kalau digabung sama kamu, adalah kita. Aku dan kamu adalah kita. Gitu ya. Vi, kai, vi, kamu dan kamu, estas vi. Adalah kalian. Gitu. Jadi kamu dan kalian dalam bahasa Esperantonya sama. Li, kai, shi, estas ili. Dia laki-laki dan dia perempuan, digabung jadinya mereka. Li kai li, engkau estas ili, shi kai shi, kai ji, engkau estas ili. Ya, gabungan beberapa orang ketiga adalah mereka. Gitu. Oke, di sini selanjutnya ada mini konversasio, ada percakapan pendek ya. Mungkin bisa praktek. Kak Keto yang bertanya, Kipit yang menjawab. Silakan. Aku yang jawab. Ya. Kiu vi estas? Mi estas Peter. Kie vi estas? Mi estas en la domo. Kio estas apud la domo? Apud la domo estas malgranda ĝardeno. Kio estas en la ĝardeno? En la ĝardeno estas granda arbo kaj sub ĝi estas bela floro. Kia floro? Malgranda bela rozo. Ĉu ankaŭ mi estas bela? Yes, Maria, ankaŭ vi estas bela. Ĉu ankaŭ kato estas en la ĝardeno? Ne, ĝi estas en la domo sub la tablo. Ĉu ankaŭ vi estas sub la tablo? Ne, mi staras apud vi. Oke, Bone. Ya, selanjutnya mungkin Kak Velin ya. Oke, Kak Velin yang menjawab, aku yang tanya aja. Soalnya kayaknya Delita
lagi menghilang. Iya. Ya, oke. Kak Felin yang menjawab ya. Ya, Coba, oh. aku yang bertanya. Kiu vi estas? Mi estas Peter. Kie vi estas? Mi estas en la domo. Kio estas apud la domo? Apud la domo estas malgranda ĝardeno. Kio estas en la ĝardeno? En la ĝardeno estas granda arbo kaj sub ĝi estas bela floro. Kia floro? Mal Ĉu ankaŭ mi estas bela? eh, Ngelek kah? Nge-freeze kah? Kak, Ya, halo. Nah, ini kayaknya Kak Felin udah nyambung lagi. Diulang ya Kak Felin ya. Ĉu ya. ankaŭ mi estas bela? Yes, Maria, ankaŭ vi estas bela. Ĉu ankaŭ kato estas en la ĝardeno? Ne, ĝi estas en la domo sub la tablo. Ĉu ankaŭ vi estas sub la tablo? Ne, mi staras apud vi. Oke, boneke. BTW Kak Felin, adiknya kemana? Udah tidur kah? Iya. Iya, udah tidur. Alah ya wes, gak apa-apa. Udah tidur ternyata. Oke, sekarang aku minta yang nerjemahin Kipit. Kipit nerjemahin pertanyaan, Kak Felin nerjemahin yang jawaban ya. Silahkan. Mari. Kiu estas? Kiu? Siapa kamu? Yes. Aku adalah Peter. Di mana kamu? Aku di dalam rumah. Apa yang ada di samping rumah? Di samping rumahku. Iya tah. Di samping rumahku adalah kebun besar. Taman besar. Malgranda. Malgranda. Granda Oh, besar berarti Malgranda. Taman kecil. Terus? Ya. Ya, SSN Jardeno. Apa yang ada di dalam kebun? Taman. Di dalam kebun. Di dalam kebun ada arbo tadi apa ya, Kak? Arbo itu kayu, pohon, maaf. Oh, pohon. Di dalam kebun ada pohon besar dan suci estas. Di bawah di bawahnya ada bunga cantik. Yes. Bunga Kia floro. Seperti apa bunganya? Bunga bentar. Bunga mawar cantik kecil gitu. Ya, betul. Apakah aku juga cantik? Yes, Kipit, vi angko estas bela. Ya, Maria. Kamu juga cantik. Wes dipanggil Bunda Maria loh, Bu Wesan. Ya,
Apakah kucing juga di dalam kebun? Tidak, tidak. Di bawahnya. Kok gitu? Apa? Tidak, Tidak. GSSN Ladomo. di dalam rumah. Itu di Iya. dalam rumah. Ya, Tidak, itu di dalam rumah. di dalam rumah. Terus di bawah meja. Apakah kamu juga berdiri? Apakah kamu juga di samping meja? Di bawah meja. Apakah kamu juga di bawah meja? Tidak. Aku berdiri di sampingmu. Ya, oke. Oke, Bonege, Ciwi. Oke, sebentar ya, sebentar. Wait a minute. Wait a minute. Attendo un momento ya, attendo un momento. Oh. Tinggal berdiri. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada challenge ya, ada challenge bertanya dan menjawab ya. Nanti urutannya gini, urutannya Kito tanya ke Kipit, Kipit kan tanya ke Kak Velin tanya ke Kito. Gitu ya. Jadi berurutan tanyanya, oke? Jadi pokoknya tanya jawab gitu ya. Gitu. Aku kasih contohnya di situ. Kia estas latabulo estas nigra. Ini BTW jawabnya terserah, yang penting nyambung aja. Gitu ya. Jadi seperti apa papan tulisnya? Papan tulisnya hitam. Gitu. Silahkan tanya apapun terserah dan menjawabnya yang penting sesuai. Gitu. Oke? Tadi siapa tanya ke siapa? Itu tanya ke Kipit, Kipit tanya ke Velin tanya ke Kito. Gitu ya. Oke? Bisa? Oke, kita coba dulu pemanasan. Dimulai dari Kak Kito, silahkan. Ya estas la ĝardeno. La ĝardeno estas malgranda. Terus aku tanya ke Helin ya. Kia estas la tabulo? Hah? Gimana? Loh, gimana? Apanya? Kan pertanyaannya Kak Kito tadi. Oh, Kak Kito tanya ke Husan. Loh, aku udah jawab. Maaf, boleh diulang? Keputus kayaknya di aku, keputus kayaknya itu tadi, makanya kok gitu. Jawab terus tanya. Ya maaf, keputus berarti tadi. Boleh diulang. Ya estas la ĝardeno. Eno estas malgranda. Oke, Bone. Terus Kia estas la tabulo? Kemiut. Oh ya. La tabulo estas blanca. La tabulo estas blanca. Oke, Kak Velin bertanya ke Kito.
Eh, Kia estas la rozo? La rozo estas bela. La rosa estas bella. Lanjut. Pertanyaan lagi. Kia estas la ĉevalo? La ĉevalo estas granda. Lanjut. Kia estas la plumo? Bentar. Plumo. Lupa dia. Oh iya, iya, iya. La plumo estas nigra. Oke, Bone. Lagi, satu putaran lagi. Kia estas kato? Lakato. Maaf Kak. Maaf Kak Keto ya. Kia estas lakato. La- Lakato estas bona. Oke, lanjut Kak kita. Kia estas la papero? La papero estas blanca. Oke, lanjut. Ya estas la domo. La domo estas granda. Pertanyaan terakhir dari Kak Felin ke Kak Geto. Kia estas la chocolado? La chocolado estas malbona. Oke, boleh. Oke, nah di sini ada pertanyaan ya. Pertanyaannya urutannya juga masih sama. Nanti satu orang satu pertanyaan aja ya. Urutannya masih sama. Kak Keto nomor 1, Kipit nomor 2, Kak Feli nomor 3. Gitu ya. Nanti berurutan terus. Gitu. Pertanyaan yang pertama, langsung jawab aja ya. Yang bacain pertanyaannya aku. Yang pertama, Kie estas la giardeno? La giardeno estas apud la domo. Bone. Nomor 2, Kia estas la tabulo? La tabulo estas malgranda. Boleh. Kak Felin, Kie estas la lampo? La lampo estas super tablo. La tablo, super la tablo. Super la tablo. Oke, lanjut. Kiu estas en la domo? Oh. Maria estas en la domo. Bone. Lanjut. Kie estas la seĝo? La seĝo estas apud la tablo. Bone. Kia estas la ĉokolado? La chocolado estas la malgranda. Ĉu ĉevalo estas malgranda besto? Ne, ĉevalo estas granda besto. Oke, bone. Kiu estas sur la tablo? Sur la tablo plumo. Sur la tablo estas plumo, benar. Terus lanjut, kie estas la akvo? La akvo estas en la glaso. Ya, la glaso. La akvo estas en la glaso, betul. Lanjut, nah, gitu ya. Ĉu la lampo estas sub la tablo? Ne, la lampo estas
superlatablo. Pertanyaan terakhir, Chu Maria estas bella. Yes, Maria estas bella. Boleh. Nah, terus terakhir di situ ada bacaan kecil, berarti jatahnya Kak Velin ya. Silakan Kak Velin, biar nggak ngantuk. Tio estas malbona plumo. Maria sidas sur la seĝo. Apud la tablo, sur la tablo estas granda libro. Rozo estas bela floro. Peter sidas sur blanka ĉevalo. Ĉu ankaŭ vi sidas sur ĉevalo? Boleh diartiin? Malbona. Bentar, lupa yang Malbona. Bona itu bagus, berarti Malbona? Oh iya, Malbona berarti jelek. Oh iya. Apakah? Kok apakah? Tio. Oh, pulpen Tio. itu jelek. Itu pulpen jelek. Oh iya, itu pulpen jelek. Mm-mm. Maria duduk di atas Mm-mm. kursi. Yes. Apud. Di samping meja, Yes. di atas meja Mm-mm. ada Mm-mm. buku besar. Yes. Mawar adalah bunga yang cantik. Yes. Peter duduk di atas Peter duduk di atas kuda besar. Blanka. Blanka tadi putih, ya. Duduk di atas kuda putih. Yes. Apakah kamu juga duduk di atas kuda? Ya, Bonege. Wes, mari ini ya. Wes, terakhir kita ringkas ya apa aja yang udah kita pelajarin hari ini. Ini tadi kita udah belajar akhiran O. Akhiran O tadi adalah untuk kata benda. Ya kan? Contohnya libro, domo, cevalo, tablo, rozo, kato, ya. Semua kata benda dalam bahasa Esperanto diakhiri dengan huruf O, termasuk kata tanyanya ya. Kalau nanyain kio, berarti yang ditanya adalah benda. Gitu. Kio kan artinya apa? Berarti yang dijawab jawabannya pasti benda. Terus yang kedua akhiran A, contohnya bella, granda, blanca, nigra, bona dan lain sebagainya ya. Akhiran A itu adalah untuk menunjukkan kata sifat. Ya, semua kata sifat diakhiri dengan huruf A, termasuk kata tanyanya kia. Kia artinya seperti apa. Berarti nanti jawabannya juga tentang kata sifat. Gitu. Terus grammar yang ketiga adalah mal. Ini grammar favorit saya karena fungsinya adalah untuk menunjukkan lawan kata. Gitu ya. Bella, malbella. Indah, cantik. Malbella, jelek. Granda, besar. Malgranda, kecil. Dan lain sebagainya. Gitu ya. Terus yang terakhir tadi kita ada belajar beberapa kata ini ya, kata pronomina, kata ganti subjek. Tadi kita udah ada tambahan G, yaitu untuk kata ganti benda atau hewan. Kemudian ada kata ni, artinya kami atau kita. Kemudian juga ada ili, artinya mereka. Gitu ya. Jadi udah komplit juga tentang kata ganti subjeknya, semua udah dipelajarin. Nah, yang terakhir sebelum ditutup kelasnya, kita latihan seperti biasa review kosakata yang udah dipelajarin hari ini. Gitu ya. Nanti urut aja seperti yang ini tadi tetap. Yang pertama Kak Kito, kedua Kak Kipit, yang ketiga Velin ya. Nanti langsung lanjut aja. Gitu. Oke? Silakan boleh langsung dimulai dari yang pertama. Langsung
ini ya, terjemahannya, Kak. Langsung terjemahan Esperantonya. Nigra, Yes, Iya. yes, Papiro, yes, Blanca, yes, Granda. yes, Domo, yes, Malgranda, yes, Bella. yes, Malbela, yes, Chocolado, yes, Bona. yes, Gelaso, yes. Ini D-nya di dalam. di dalam N, Yes, Ko. yes, itu di samping berarti ya, Kak? yes, Aput, yes. Oke toh. Sub, Sup, benar. Lanjut. Super. Yes, lampu. lam, lampu. Ya ampun, itu gampang banget. Lampu bahasa Esperantonya. Apa ya tadi ya? Hei. Terlalu gampang untuk dilupakan. Bentar lupa. Lampu pakai O. Ya, bahasa Esperantonya lampu itu lampu. Oh. Gitu ya, diinget-inget ya, lampu itu Esperantonya lampu. Oke, Ya. lanjut Kak Kito. Giardeno, Arbo. Yes, Kiu, yes, Ni, yes, Li. yes. Terakhir Ji, G. Bonege. Sudah selesai kelas kita hari ini. Al. Delita masuk lagi. Kayaknya keluar masuk area ini tadi. Pa, are you there? Apakah kamu di sana, Pa? Delita. Gak ada orangnya. Pa, Lita. Oke, BTW sebelum kelasnya ditutup, apakah ada pertanyaan? Ini tadi udah daftar semua kah ke Kak Ilya? Aku Udah. sudah. Kak Kito udah, Kak Novelin udah, Kak Kipit udah, ya udah. Ya udah. Berarti udah terdaftar ya. Besok apa namanya? Dimulai kelasnya jam 7 malam. Gitu ya. Karena besok pembicaranya adalah orang-orang Esperantis dari luar negeri. Semisal kalian tidak paham dengan bahasanya, nanti aku bantu terjemahin dikit-dikit pas di chat, gitu ya. Ini dia lagi ngomong ini, dia lagi ngomong ini, gampangannya gitu nanti. Semisal nanti kalian ada sesi tanya jawab, nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia dulu, gitu. Oke? Oke. Aman, ya. Aman. Sabar. Oke, kira-kira ada pertanyaan sebelum kelasnya ditutup? Trivia Vas Demanda? Kayaknya tidak ada. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita ritualan dulu ya. Yorobun, minasan. Oke, gayanya seperti apa? Kayak apa? Hidupkan kamera. Masa gak nganu? kayak apa ya? Oh, suara, cari ini suara waktu sing gak metu kok iso. Hidupkan kamera, ta. Mek kari foto to iki lho, ta. Ya. Gaya seperti apa? Seperti apa ya Robun Minasan? Sepertinya kita harus punya gaya sendiri dan biar nanti nggak bingung kalau mau foto. Oh gitu.
Biar Mm-mm. tetap apa khasnya Verdapomo. Khasnya Verdapomo apa? Verdapomo tuh apel hijau. Tak gini. Apel. Ya Apel. Allah. Ya. Melaku dikit lah ya. Nggak apa-apa ini Verdapomo. Oke, aku aku hitung ya. Oke, 1, 2, 3. Lucu banget. Oke, bentar. Lagi. Keliru. Ya, 1, 2, 3. Boleh. Korandang kon, multandang kon, dan kegon. Kita ketemu besok ya. Jis, la revido, bye-bye. Peace. Keren dan kon, Kak. Nedang kinde, jis.